dibumiangkan. Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Prabowo Subianto lagi giat-giatnya untuk membasmi koruptor atau korupsi. Tapi bingung bagaimana cara mengambil harta mereka, aset mereka. Tidak ada undang-undang sebagai payung hukum. Ini sebabnya undang-undang perampasan aset tindak pidana dalam forum koruptor ini. Karena kenapa? Pemerintah melalui kejaksaan dan persetujuan pengadilan dapat mengajukan untuk perampasan aset bagi seorang yang diduga atau menjalankan proses hukuman sebagai seorang koruptor tanpa harus ingkrah proses hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pembuktian terbalik berlaku bagi pejabat negara. Daerah kita tidak bisa maju karena ada pemangkasan anggaran, ada efisiensi anggaran. Bagaimana negeri kita bisa maju, daerah kita bisa maju kalau ada efisiensi anggaran yang terus berkelanjutan. Pangkas ini, pangkas itu, dana pangkas segalanya. Bagaimana negeri ini bisa maju, bisa berkembang? Bagaimana ekonomi rakyat bisa bertumbuh kalau kondisinya seperti ini? Dan berapa banyak yang dipangkas oleh negara, sementara yang dinikmati oleh para koruptor ratusan bahkan ribuan triliun. Sekali lagi, yang dinikmati oleh para koruptor ratusan bahkan ribuan triliun. Ya, teman-teman, ini adalah orator Bang Oni dari Nusa Tenggara Timur. Vanessa, masih tetap semangat? Semangat, Bapak. Semangat. Semangat. Tetap semangat, gas. Oke, semangat. Ya, lama waktunya. Lanjutkan, semangat terus. Mantang mundur, harus disahkan segera. Lanjutkan, Pak. Gaskan. Musyawarah Rakyat Indonesia bersama Gaskan. Tidak menduga ya, dengan situasi suasana bahkan cuaca juga begitu tegangnya menghantam semuanya, tapi alhamdulillah tetap berjalan kondusif dan yang utama sehat. Kita semua bisa bertemu kembali dan bisa merencanakan agenda-agenda yang terbaik. Oke, baik. Untuk kesempatan pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sudah hadir di acara jilid kedua. Aksi jilid kedua ini kita harus lakukan karena kita sudah seperti disepelekan gerakan kemarin ini. Kita sudah kecewa dengan perilaku Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak menerima surat audensi kita. Maka aksi jilid kedua ini harus kita lakukan aksi besar-besaran. Kita akan menyiapkan, harus betul-betul menyiapkan masa lebih dari 3.000. Kita harus lakukan itu, Pak. Pokoknya saya pribadi, saya akan mengkritik Bapak Prabowo dengan keras. Karena begini, Pak, Presiden Republik Indonesia, kenapa harus tergantung-gantung? Harga diri marwah Presiden di mana? Ya, beliau sebagai Presiden ini kan panglima tertinggi loh. Katanya cinta dengan negara, tapi Presiden seperti direndahkan mau saja oleh ketum-ketum partai. Bung Karno sangat tertawa melihat presiden-presiden kita saat ini. Pahlawan-pahlawan Republik Indonesia seperti Jenderal Sudirman melihat presiden kita seperti direndahkan oleh ketum-ketum partai. Ini bagian pelecehan, Pak. Penana, betul tidak? Maka dari itu kita harus angkat derajat presiden kita supaya tidak direndahkan oleh ketum-ketum partai. Maka kami pokoknya bulan 7, tanggal 7 kami akan melakukan perlawanan kepada ketum-ketum partai bila mana ketum-ketum partai tidak melakukan pengesahan perampasan aset. Siapa, Kak? Intinya gini aja, Pak Ketum. Tanggal 7 bulan 7 itu kita harus memberikan pelajaran keras, Pak. Ya. Kami nggak mau tahu, Pak. Dan kami
dengan Panana pun, dengan kawan-kawan pun di Muri sudah siap untuk mati, Pak, untuk memberikan perlawanan pada jilid kedua ini, Pak. Itu saja mungkin dari saya mohon maaf kepada kawan-kawan, emosi saya sudah tidak terkontrol lagi. Dan untuk Bapak Presiden Bapak Prabowo, mohon maaf Pak, saya harus mengkritik Bapak karena di belakang Bapak-Bapak itu semua adalah penjilat yang ingin menjerumuskan Bapak. Ingat Bapak Prabowo, jangan terlalu percaya dengan orang-orang dengan di samping-samping Bapak Prabowo. Semuanya itu ingin menggulingkan Bapak karena tidak ada yang serius mendukung RUU perampasan aset. Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia lebih percaya kepada rakyat dibandingkan kepada orang-orang Bapak yang di sekeliling itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Tanggal 7 kita sudah melakukan aksi dan kita sama-sama tahu bagaimana perjuangan kita lakukan. Ada kecewa, ada bahagia, dan ada ilmu yang kita dapat dari itu. Hasil evaluasi tanggal 7 itu dari teman-teman kita yang tidak ikut saat kemarin. Mereka melihat live kita, mereka melihat bagaimana perjuangan kita di lapangan. Mereka memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Di saat Pak Surya menyatakan kita akan berlanjut, memang tanggal itu masih tentatif, tetapi kita bikin penyamaran 77 itu. Mereka sangat mendukung, dalam artian mungkin kemarin cek ombak ya, benar tidak sih kita ini tidak ditumpangi oligarki, benar nggak sih mereka gotong royong? Ternyata kita menyaksikan itu benar. Maka yang kedua ini itu mungkin akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan kita memang Pergerakan di tanggal 7 Mei kemarin ya, konteksnya adalah jangan sampai berhenti sebelum RUU perampasan aset tersebut disahkan oleh DPR RI. Sebetulnya kemarin dalam orasi kemarin saya ingin menjatuhkan tempo 1 Juni misalkan sampai maksimal tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kalau sampai RUU perampasan aset tersebut tidak disahkan juga oleh DPR RI, maka mau tidak mau apa boleh buat, revolusi harus dilaksanakan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau memang arah daripada Presiden dan juga DPR RI ini tidak mendukung apa yang menjadi kemauan rakyat, saya sekali lagi sampaikan bahwa tanamkan di diri Anda, tanamkan di isi kepala Anda bahwa rakyat adalah big boss, ya. Rakyat adalah big bossnya mereka. Artinya apa? Ketika arah daripada big bossnya mereka itu mereka tidak melaksanakan apa kemauan dari bosnya mereka, otomatis rakyat akan marah, rakyat akan murka, ya. Rakyat akan luar biasa gerakannya nanti di tanggal 17 Agustus tersebut. Artinya apa? Bukan lagi revolusi saya kira ya. Akan tetapi bisa lebih ke lembaga DPR RI itu bubarkan orang-orang yang berpotensi, anggota-anggota yang berpotensi berkorupsi di dalamnya. Artinya apa? Pembenahan regulasi, sistem daripada regulasi dan juga penegakan hukum serta penegakan keadilan yang harus betul-betul ditegakkan di bumi ini, di Indonesia ini harus betul-betul direnovasi ulang. Artinya kabinet yang ada di kabinetnya Prabowo kalau memang berpotensi korupsi, semua anggota DPR kalau berpotensi korupsi harus diganti, Pak. Harus diganti. Artinya apa? Bukan DPR-nya yang kita hancurkan, tetapi orang-orang di dalamnya yang terlibat koruptor itu harus dihancurkan. Kalau Anda setuju, silakan Anda applause. Kalau tidak setuju, silakan Anda diam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, sehati dan senara, satu nurani yang luar biasa. Saya hanya mengucapkan untuk semuanya, seluruh rakyat Indonesia, kita di sini bukan 1, 2, 3. Kita bukan orang golongan. Di sini tidak ada orang golongan. Yang ada adalah rakyat Indonesia yang sejati, sejatinya rakyat Indonesia. Kita buktikan kepada rakyat pada tanggal 7 bulan 7 ya, berarti bulan Mei. Bulan Juli. Juli. Tanggal 7 bulan Juli. Kita buktikan sama rakyat. Jangan sampai kita ini gerakan omon-omon. Bagi saya itu aja. Intinya
kita buktikan kepada rakyat Indonesia, kita ketuk nuraninya bahwa kita gerakan benar-benar membela bangsa dan negara kita ini, rakyat, demi anak dan cucu kita kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukseskan aksi jilid 2. Sahkan RUU perampasan aset, hukum mati para koruptor. Gaskan. Muri.